Shalom Bapak Ibu semua. Saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah terlalu banyak mengeluh, terlalu sedikit bersyukur. Filipi 2:14 dan 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, salah satu kebiasaan yang paling mudah dilakukan manusia adalah mengeluh. Saat cuaca panas, kita mengeluh. Saat hujan, kita mengeluh. Saat pekerjaan banyak, kita mengeluh. Saat pekerjaan sedikit, ya kita mengeluh juga. Saat memiliki uang sedikit, apalagi mengeluh lagi. Bahkan saat memiliki uang banyak, masih juga ada yang dikeluhkan. Nah, mengeluh seringkali menjadi reaksi otomatis ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita. Padahal, jika kita jujur, banyak orang hidup dengan terlalu banyak keluhan dan terlalu sedikit ucapan syukur. Mereka lebih fokus pada apa yang belum mereka miliki daripada apa yang sudah Tuhan berikan. Mereka lebih sering menghitung masalah daripada menghitung berkat. Akibatnya, hidup menjadi penuh kepahitan, kehilangan sukacita, dan tidak lagi melihat kebaikan Tuhan yang sebenarnya masih bekerja setiap hari. Hari ini, kita akan belajar mengapa Tuhan ingin umatnya berhenti hidup dalam keluhan dan mulai hidup dalam ucapan syukur. Katakan amin. Mari kita bahas. Nah, yang pertama kita lihat, mengeluh membuat kita buta terhadap berkat Tuhan. Bilangan 14 ayat 2 dikatakan, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Saudara bisa lihat, bangsa Israel adalah contoh yang nyata. Mereka melihat laut terbelah, luar biasa. Mereka melihat tiang awan dan tiang api. Mereka makan mana dari surga. Bisa dikatakan mereka mengalami mujizat demi mujizat. Namun apa yang terjadi? Umat Israel tetaplah mengeluh. Mengapa? Karena mereka lebih fokus pada apa yang tidak mereka miliki daripada apa yang sudah Tuhan lakukan. Mereka lupa bahwa mereka sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Mereka lupa bahwa Tuhan sedang memimpin mereka menuju tanah perjanjian. Keluhan membuat mereka tidak bisa menikmati berkat yang sebenarnya sedang mereka alami. Nah, demikian juga banyak orang Kristen hari-hari ini. Mereka memiliki keluarga tetapi mengeluh tentang kekurangannya. Mereka memiliki pekerjaan tetapi mengeluh tentang bebannya. Mereka memiliki kesehatan tetapi mengeluh tentang hal-hal kecil. Mereka memiliki keselamatan di dalam Kristus tetapi hidup seolah tidak memiliki alasan untuk bersyukur. Keluhan membuat mata rohani kita tertutup. Kita tidak lagi melihat tangan Tuhan yang sedang bekerja. Yang kedua, mengeluh tidak mengubah situasi, tetapi mengubah hati menjadi pahit. Mengeluh seringkali dianggap sebagai cara untuk melampiaskan sebuah perasaan. Namun kenyataannya semakin sering seseorang mengeluh, semakin pahit hatinya. Keluhan yang terus dipelihara akan berkembang menjadi kekecewaan, kemarahan, kepahitan, iri hati, dan ketidakpuasan. Orang yang terus mengeluh akhirnya sulit menikmati hidup. Ia selalu menemukan sesuatu yang salah. Ia selalu menemukan alasan untuk kecewa. Bahkan ketika Tuhan memberkati, ia tetap merasa kurang. Akar masalahnya di mana? Bukan keadaan di luar dirinya. Akar masalahnya adalah hati yang tidak puas itu. Tuhan ingin mengubah hati kita terlebih dahulu sebelum mengubah keadaan kita. Karena hati yang benar akan tetap bersyukur bahkan ketika keadaan belum berubah. Yang ketiga, bersyukur adalah bukti iman kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5:18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan tidak berkata berterima kasihlah untuk semua hal, tetapi dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya, kita tidak bersyukur karena masalahnya menyenangkan, tapi kita bersyukur karena Tuhan tetap hadir di tengah masalah itu. Bersyukur adalah tindakan iman. Saat kita bersyukur, kita sedang berkata, Tuhan, aku mungkin belum mengerti semuanya, tetapi aku percaya Engkau tetap baik. Tuhan, aku belum melihat jalan keluarnya, tetapi aku percaya Engkau sedang bekerja. Tuhan, aku belum menerima jawabannya, tetapi aku percaya Engkau memegang hidupku. Amin. Nah, orang yang bersyukur bukan orang yang tidak punya masalah. Orang yang bersyukur adalah orang yang percaya bahwa Tuhan lebih besar daripada masalahnya. Amin. Yang keempat, bersyukur membuka pintu sukacita. Banyak orang berpikir, ya kalau masalahku selesai, baru aku bersukacita lah.
Padahal Alkitab mengajarkan kebalikannya. Saat kita mulai bersyukur, sukacita mulai mengalir. Sukacita bukan hasil dari keadaan yang sempurna. Sukacita adalah hasil dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Paulus menulis surat Filipi ketika berada di dalam penjara. Namun surat itu justru dipenuhi kata-kata tentang sukacita. Mengapa? Karena sumber sukacitanya bukan keadaan. Sumber sukacitanya adalah Kristus. Jika sukacita kita bergantung pada keadaan, maka hidup kita akan naik turun. Tetapi jika sukacita kita bergantung pada Tuhan, maka kita akan tetap kuat sekalipun badai datang. Katakan amin. Yang kelima, bersyukur mengubah cara pandang kita. Ada dua orang yang melihat hujan. Yang satu berkata cuaca buruk. Yang satu lagi berkata Tuhan sedang menyirami bumi. Keadaannya sama, pandangan mereka yang berbeda. Bersyukur tidak selalu mengubah situasi, tetapi bersyukur mengubah cara kita melihat situasi. Saat kita bersyukur, masalah menjadi kesempatan bertumbuh. Keadaan menjadi latihan iman. Penundaan menjadi proses pembentukan. Kegagalan menjadi pelajaran berharga. Nah, orang yang bersyukur melihat tangan Tuhan bahkan di tengah musim yang sulit. Ia percaya bahwa Tuhan dapat mendatangkan kebaikan dari setiap keadaan. Amin. Yang keenam, Yesus adalah teladan ucapan syukur. Sebelum memberi makan 5.000 orang, Yesus mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan. Secara manusia jumlah itu ya sangatlah sedikit. Tetapi Yesus tidak mengeluh karena kekurangan. Ia bersyukur atas apa yang ada. Dan ketika ucapan syukur dinaikkan kepada Bapa, mujizat terjadi. Seringkali kita terlalu fokus pada apa yang tidak kita miliki. Padahal Tuhan meminta kita menyerahkan apa yang ada di tangan kita. Apa yang kecil di tangan kita bisa menjadi besar di tangan Tuhan. Ucapan syukur adalah pengakuan bahwa Tuhan sanggup memakai apapun yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu, sekarang aplikasi praktisnya adalah mari mulailah membangun kebiasaan bersyukur setiap hari. Dimulai dari yang pertama, hitung berkat, bukan hanya masalah. Setiap hari tuliskan minimal 3 hal yang dapat kita syukuri. Yang kedua, kurangi kebiasaan mengeluh. Sebelum mengeluh, tanyakan apakah keluhan ini akan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, ucapan syukur dalam doa. Jangan hanya datang kepada Tuhan membawa permintaan. Datanglah juga membawa ucapan syukur. Yang keempat, bersyukur atas hal-hal kecil. Nafas kehidupan, keluarga, kesehatan, makanan, kesempatan hidup. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan yang kelima, ingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Ketika hati mulai mengeluh, ingat kembali pertolongan Tuhan yang pernah saudara alami sebelumnya. Tuhan yang menolong dahulu tetap sanggup menolong saudara dan saya hari ini. Amin. Nah, Bapak Ibu semua, saudara dikasih oleh Tuhan, seringkali masalah terbesar kita bukannya 1, 2, 3. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, seringkali masalah terbesar kita bukan kurangnya berkat. Masalah terbesar kita adalah kurangnya rasa bersyukur. Kita terlalu sering melihat apa yang belum ada. Kita lupa melihat apa yang sudah Tuhan sediakan. Kita terlalu banyak mengeluh, terlalu sedikit bersyukur. Hari ini Tuhan mengajak kita untuk mengubah fokus hidup. Bukan lagi menghitung kekurangan, tetapi menghitung kebaikannya. Bukan lagi memperbesar masalah, tetapi memperbesar kepercayaan kepada Tuhan. Ketika hati dipenuhi ucapan syukur dan damai sejahtera akan datang. Sukacita akan bertumbuh dan iman akan semakin kuat. Mari belajar berkata setiap hari, Tuhan, mungkin tidak semua berjalan sesuai keinginanku, tetapi aku tetap bersyukur karena Tuhan selalu baik dan setia dalam kehidupanku. Boleh katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami belajar untuk perbanyak bersyukur. Kami mau mengucap syukur dalam segala hal. Artinya dalam keadaan apapun kami tetap bersyukur. Mengapa? Karena Tuhan selalu baik untuk kami kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan Yesus pernah menolong kami, ke depan Tuhan juga tetap akan menolong kami. Bapa, ajar kami untuk mengucap syukur bahwa setiap kami penuh sukacita di dalam tengah-tengah ucapan syukur itu. Tuhan, kami percaya Tuhan akan memulihkan keadaan kami dan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau perbanyak ucapan syukur dan mengurangi yang namanya keluhan. Kami mau bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan pada kami. Kami tidak mau pergi melihat apa yang belum kami miliki. Kami terlalu percaya Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Dan Tuhan menyediakan yang terbaik untuk kehidupan kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.